Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu Bapak Dr. Kasman SPDI MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan kembali mengenai berpikir. Oke, kita masuk kepada pengertian daripada berpikir. Berpikir di sini itu poinnya adalah proses mental untuk mengolah informasi. Yang kedua, membantu memahami dan memecahkan masalah. Nah, jadi berpikir itu adalah tingkah laku yang menggunakan ide untuk membantu seseorang. Kemudian, secara sederhana, berpikir itu adalah memproses informasi secara mental atau secara kognitif. Lalu selanjutnya, secara lebih formal, berpikir adalah sebuah penyusunan ulang atau manipulasi kognitif, baik informasi dan lingkungan maupun simbol-simbol yang disimpan dalam long term memory, yang disimpan dalam memori. Dan lebih singkatnya, berpikir ini adalah berkembangnya ide dan konsep sebuah gagasan. Jadi perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian atau sebuah partikel-partikel kecil. Nah, lalu kemudian ada berpikir dalam psikologi pendidikan. Bagaimana sih berpikir dalam psikologi pendidikan itu? Nah, tentunya di dalam psikologi pendidikan, berpikir ini untuk lebih memahami pelajaran. Ketika kita mungkin dihadapkan oleh siswa, tentunya kita harus tahu bagaimana cara siswa ini untuk memahami pelajaran. Nah, dengan cara apa? Dengan cara berpikir. Nah, kemudian berpengaruh pada hasil belajar. Tentu saja berpikir ini sangat berpengaruh dengan hasil atau capaian belajar. Karena kenapa? Berpikir ini kalau tidak terarah, seorang siswa tidak terarah berpikirnya, itu akan lebih rumit, lebih lebih kacau lagi mungkin. Terus di dalam berpikir ini juga tentunya kalau untuk siswa itu diajarkan atau dilatih untuk berpikir kritis. Bagaimana berpikir kritis? Yaitu untuk membuat keputusan atau pemeliharaan terhadap keadaan, untuk mengambil keputusan atau lebih memilah-milih, lebih memikirkan lagi apa yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya berpikir kreatif. Nah, siswa diajarkan untuk berpikir kreatif, yaitu berpikir untuk menentukan hubungan baru antara berbagai hal. Maksudnya di sini itu mungkin dia lebih diasah otaknya, lebih ke imajinasi, menciptakan inovatif yang baru, menciptakan hal-hal yang baru, menemukan pemecahan baru dari suatu soal, menemukan sistem baru, menemukan bentuk arsitek baru dan sebagainya. Nah, di sini selanjutnya ada proses berpikir. Yang pertama, proses berpikir itu langkah-langkahnya mungkin ini ya. Menerima informasi. Bagaimana caranya kita menerima informasi? Ya, dengan cara dilihat mungkin, atau diberitahu, didengar. Nah, itu cara kita menerima informasi. Nah, yang kedua, mengolah informasi. Nah, mengolah informasi di sini itu prosesnya tentu saja tidak langsung kita lihat, kita terima, langsung diterima begitu ya, tidak mungkin, tidak seperti itu. Tentu kita harus mengolah informasi itu, cari tahu aslikah, lebih akuratkah, ya intinya fatabayun atau memilah-milah. Terus kemudian menarik kesimpulan. Nah, setelah kita sudah saring, nah bolehlah kita menarik kesimpulan dari hasil yang itu tadi dipakai berpikir hasilnya. Nah, yang terakhir mengambil keputusan. Setelah kita berpikir, setelah kita menarik kesimpulan, ambil kesimpulan, kita dapatlah suatu kesimpulan itu.
lalu kita mengambil keputusan. Nah, kemudian ada jenis-jenis daripada berpikir itu sendiri. Yang pertama, berpikir atau pemikiran yang konkret. Bagaimana sih pemikiran yang konkret itu? Tentu saja jenis pemikiran konkret ini adalah pemikiran yang nyata, yang objeknya tuh sudah betul-betul jelas. Nah, kemudian abstrak. Pemikiran abstrak atau berpikir secara abstrak. Berpikir secara abstrak ini tentu saja dia itu lebih ke menghayal menghayal, atau dia itu memahami konsep atau prinsip yang tidak memiliki keberadaan fisik atau tidak langsung terlihat. Ya, berpikir seperti itu maksudnya abstrak. Kemudian berpikir logis atau pemikiran yang logis. Nah, pemikiran yang logis ini tentu melibatkan penggunaan penalaran yang sistematis atau terarah. Kalau logis itu terarah tentunya. Dia itu punya prinsip-prinsip tersendiri, dari khusus ke umum atau umum ke khusus. Lalu selanjutnya berpikir kritis. Nah, atau pemikiran kritis. Nah, pemikiran kritis ini di sini adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis informasi secara objektif dan mendalam. Secara mendalam, kalau kritis itu dia itu lebih menelaah lagi, lebih dalam. Mungkin sudah mendapatkan lebih dalamnya, tapi dia gali lagi sampai akar-akarnya. Kritis itu seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kreatif. Pemikiran berpikir kreatif ini tadi sudah disebutkan bahwasanya pemikiran kreatif ini adalah gunanya untuk menghasilkan ide-ide baru atau inovasi terbaru. Baik, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi berpikir. Nah, faktor yang pertama ada usia dan perkembangan kognitif. Yang kedua, lingkungan belajar. Kemudian yang ketiga, motivasi. Dan yang keempat, metode atau cara pembelajaran. Nah, selanjutnya kesimpulannya itu yang pertama, berpikir tentunya sangat penting dalam pendidikan itu sendiri. Karena walaupun tidak dalam pendidikan saja, berpikir itu sudah penting, apalagi dalam pendidikan. Nah, selanjutnya mendukung keberhasilan belajar siswa. Ya, tentu berpikir sangat-sangat mendukung hasil capai belajar dari siswa itu sendiri. Oke, mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.